Tips berhemat dalam jangka panjang. Berhemat merupakan salah satu cara bertahan yang baik. Karena kita tidak tahu kapan keuangan kita akan terus membaik, ini akan segera berakhir. Namun tidak ada salahnya juga jika Anda menabung sedari dini. Terlebih jika Anda menginginkan hari pensiun yang aman dan nyaman tanpa kendala keuangan. Berikut ini penulis bagikan untuk Anda tips-tips untuk menghemat dalam jangka panjang. Nomor 1. Tentukan goal dan deadline. Langkah pertama yang harus Anda lakukan ketika Anda berencana untuk menabung dalam jangka panjang adalah menentukan goal atau target Anda dan deadline Anda menabung. Karena dengan mengetahui target, tujuan Anda menabung dan deadline tabungan, Anda dapat bisa lebih fokus dan terarah. Biasanya orang menabung untuk jangka panjang ditujukan untuk beberapa hal yang penting seperti dana darurat, biaya hari tua, naik haji dan membeli rumah. Anda bisa menabung untuk hari tua, bisa menabung untuk membeli rumah atau naik haji, ataupun apapun yang Anda inginkan selama Anda mampu menetapkan target dan deadline Anda secara rasional serta menerapkannya dengan disiplin. Setelah menentukan goals dan deadline, langkah selanjutnya adalah membuat rencana keuangan yang terperinci. Rencana ini mencakup estimasi jumlah uang yang perlu Anda tabung setiap bulan, alokasi untuk keperluan lain, serta strategi investasi yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko Anda. Dengan rencana yang jelas, Anda dapat mengikuti langkah-langkah yang terarah untuk mencapai tujuan tabungan jangka panjang Anda. Selain membuat rencana keuangan, penting juga untuk memprioritaskan pengeluaran dan mengidentifikasi area di mana Anda dapat menghemat lebih banyak uang untuk menabung. Ini bisa melibatkan meninjau ulang anggaran bulanan Anda, memotong pengeluaran yang tidak perlu, atau mencari cara untuk meningkatkan pendapatan tambahan. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan perlindungan keuangan melalui asuransi, seperti asuransi jiwa atau asuransi kesehatan, untuk melindungi tabungan Anda dari risiko yang tidak terduga. Dengan rencana yang komprehensif dan disiplin yang konsisten, Anda dapat mencapai tujuan tabungan jangka panjang Anda dengan lebih efektif. Nomor 2. Ketahui profil keuangan Anda. Profil keuangan di sini meliputi besaran dan susunan pendapatan serta pengeluaran Anda setiap bulan, spending habit Anda. Dengan mengetahui profil keuangan Anda akan mampu menentukan target tabungan dan besaran tabungan yang cocok untuk Anda. Secara teoritis, besaran tabungan kurang lebih sebesar 10% dari total pendapatan. Mungkin jumlah sebesar tersebut bisa Anda penuhi selagi kondisi keuangan Anda sedang sehat dan normal. Lain halnya jika Anda sedang memiliki banyak hutang dan hutang tersebut mengganggu pengeluaran Anda untuk membeli kebutuhan pokok. Bisa jadi jumlah tabungan Anda akan kurang dari persentase tersebut. Selain dengan menambah pendapatan, Anda juga bisa meningkatkan jumlah tabungan Anda dengan mengurangi pengeluaran Anda untuk hal-hal yang tidak perlu. Anda bisa melakukan hal ini jika Anda mengetahui profil keuangan dan spending habit Anda dengan baik. Nomor 3. Pembayaran hutang dulu, baru nabung dan kebutuhan lainnya. Sebenarnya ini adalah prinsip keuangan dasar. Ketika Anda mendapatkan gaji, yang pertama kali harus Anda lakukan adalah mengalokasikannya untuk pembayaran hutang Anda. Setelah Anda membayar cicilan hutang Anda, baik itu berupa kredit rumah, kredit motor atau hutang biasa, biasakan diri Anda untuk menyisihkan uang tabungan terlebih dahulu. Baru setelah itu untuk kebutuhan dan gaya hidup Anda. Hal ini bertujuan agar Anda mementingkan pembayaran hutang terlebih dahulu di atas segalanya dan biasakan diri untuk menabung secara rutin. Dengan demikian jumlah tabungan Anda akan tetap setiap bulannya dan uang tabungan Anda tidak akan hilang untuk hal-hal yang tidak perlu. Mempraktikkan prinsip ini membantu menjaga keseimbangan keuangan Anda dengan fokus pada pengurangan utang dan pembentukan tabungan. Dengan membayar hutang terlebih dahulu, Anda mengurangi beban keuangan dan stres yang terkait dengan utang. Menyisihkan uang untuk tabungan segera setelah itu memprioritaskan keamanan finansial Anda dan membantu menciptakan kebiasaan menabung yang kuat. Dengan mengutamakan pembayaran hutang dan menabung secara konsisten, Anda dapat membangun pondasi keuangan yang stabil dan merencanakan masa depan yang lebih terjamin. Nomor 4. Mulailah berinvestasi. Berinvestasi adalah salah satu cara mengelola keuangan untuk mempersiapkan masa depan selain menabung di bank.
Umumnya suku bunga yang ditawarkan dalam pasar modal untuk para investor sedikit lebih tinggi daripada suku bunga bank. Akan tetapi risiko yang harus Anda hadapi juga akan lebih tinggi dibanding jika Anda hanya menyimpan uang Anda di bank. Oleh karena itu Anda harus merencanakan kegiatan investasi Anda dengan perhitungan yang hati-hati. Saat ini banyak aplikasi investasi yang patut untuk Anda coba. Sebagai pemula Anda bisa mencoba berinvestasi ke reksadana terlebih dahulu. Suku bunga reksadana memang lebih rendah daripada jenis produk keuangan yang lain. Tetapi risikonya juga lebih kecil mengingat uang Anda akan disalurkan secara kolektif oleh broker profesional. Nomor 5. Bijaklah dalam berhutang. Membeli sesuatu dengan cara hutang baik itu menggunakan kartu kredit atau tidak, hanya akan memudahkan Anda saat itu juga. Hutang ini akan terus mengejar Anda jika Anda tidak segera melunasinya. Oleh karena itu Anda harus bijak dalam berhutang. Kalau bisa cukup rumah dan kendaraan Anda yang dibeli dengan cara berhutang. Karena kedua barang tersebut memang Anda perlukan sepanjang hidup Anda. Usahakan Anda tidak membeli barang-barang yang tidak perlu menggunakan hutang kartu kredit. Kalaupun sudah terlanjur, bayarlah kartu kredit tepat waktu agar bunga kartu kredit tersebut tidak membengkak. Pastikan juga Anda mencatat hutang Anda tersebut ke dalam catatan khusus untuk Anda evaluasi. Nomor 6. Cobalah untuk disiplin. Kelima tips di atas tidak akan berarti apa-apa jika Anda tidak melakukannya dengan disiplin. Disiplin dalam mengelola keuangan memang bukanlah hal yang mudah. Namun dengan target yang Anda tetapkan, Anda harus yakin kalau usaha Anda untuk disiplin tidak akan sia-sia pada akhirnya. Selain itu Anda juga perlu mengevaluasi keuangan Anda setiap 1 bulan sekali untuk memastikan bahwa Anda sudah cukup menabung dan berinvestasi serta investasi Anda membuahkan hasil. Evaluasi pada investasi diperlukan agar Anda tidak salah dalam menentukan keputusan entah itu keputusan Anda untuk menjual atau membeli produk keuangan perusahaan tertentu. Hemat pangkal kaya, begitulah kiranya bunyi sebuah pepatah lama yang sering diajarkan di sekolah dasar. Pepatah tersebut ada benarnya, karena dengan berhemat di masa kini Anda bisa kaya di masa depan dengan menggunakan uang Anda untuk apapun yang Anda mau.